Halo guys, kembali lagi bersama gua Mansu Game. Oke, di video kali ini gua akan memberikan plot alur cerita God of War Ragnarok ya. Yang dimana sebenarnya game ini lagi booming ya guys. Mungkin buat teman-teman sekalian banyak yang nggak tahu tentang alur cerita dari game tersebut. Oke, di sini gua langsung aja memberikan plot ceritanya. Permainan dimulai saat Fimbulwinter mendekati akhir. Kratos dan Atreus pulang dari perjalanan berburu menghindari penyergapan dari Freya yang penuh dengan dendam. Jadi kalau kalian nggak tahu nih, Freya ini dendam kepada Kratos karena anaknya Badul telah dibunuh oleh Kratos saat menyelamatkan si Freya-nya. Oke, hanya untuk menemukan Fenrir, serigala mereka di saat-saat terakhirnya. Setelah Fenrir meninggal, kesedihan Atreus mengubahnya menjadi beruang melalui sihir raksasa yang masih belum terkendali. Melawan ayahnya sebentar sebelum kembali sadar. Tak lama kemudian, Thor tiba di rumah mereka, memenuhi visi Atreus di akhir gamenya sebelumnya dan bergabung dengan Odin yang mengusulkan untuk meninggalkan keluarga Kratos sendiri jika Atreus meninggalkan pencarian rahasia untuk Tyr. Kratos menolak dan duel dengan Thor, menemui jalan buntu, tetapi Odin memberitahu Atreus bahwa dia akan meninggalkan Kratos sendiri jika yang pertama datang ke Asgard. Dengan bantuan Huldra Brother, Kratos, Atreus, dan Mimir berlindung di rumah Sindri di dalam pohon dunia Yggdrasil di alam antar alam. Oke, jadi ini sebenarnya pohon Yggdrasil ini ternyata rumahnya si Sindri dan Brok ya guys ya. Oke, langsung aja ke Atreus mengakui bahwa dia dan Sindri diam-diam telah memeriksa ulang kuil raksasa yang tersebar di seluruh Midgard, mencari petunjuk tentang keberadaan Tyr. Menentukan Tyr masih hidup dan dipenjara di Svartalfheim. Kratos dengan enggan setuju untuk membantu Atreus jika hanya untuk menjaga Ragnarok. Dan mereka melakukan perjalanan ke alam Dwarven di mana mereka menyelamatkan Tyr yang trauma. Rombongannya kemudian menuju ke Alfheim mengunjungi kuil Groa untuk lebih memahami ramal tentang Ragnarok. Bertempur melawan Pasifis Elf dan Tyr yang baru ditemukan, mereka belajar tentang ramal alternatif untuk Ragnarok, di mana hanya Asgard yang dihancurkan tetapi semua alam lain bertahan, di mana tersirat bahwa Atreus menggunakan nama raksasa alternatifnya Loki. Jadi Atreus ini sebenarnya nama aslinya Loki ya guys ya. Oke, pulang ke rumah, Kratos dan Atreus berselisih tentang karakter yang diduga terakhir. Malam itu Atreus terbangun di Jotunheim bersama raksasa wanita Arboda. Jadi kalau kalian tidak tahu, Arboda ini termasuk istrinya guys ya, yang bakalan jadi istrinya si Loki, yang menunjukkan lukisan dinding kepadanya yang tampaknya meramalkan kematian Kratos di Ragnarok. Dan Atreus bergabung dengan Odin. Atreus juga mengetahui bahwa raksasa memindahkan jiwa mereka ke dalam batu spiritual. Jadi di sini banyak raksasa yang memang sengaja mati ya, tapi jiwanya ditaruh di batu ya guys, untuk menghindari kemarahan Odin. Setelah membantu menghentikan Nenek Arbogoda, Gilead, dan mencuri jiwa binatang, Atreus dipercaya dengan batu roh yang tersisa, menggunakan salah satu untuk memasukkan jiwa raksasa ke dalam tubuh ular. Oke, jadi kalau kalian tidak tahu, yang tubuh ular ini si Jormungandr guys ya, yang kalian temui di God of War 2018. Sebenarnya itu Jormungandr yang ini guys ya, yang ular yang sudah dikasih jiwa oleh si Atreus ya. Atreus kembali ke Midgard di mana Kratos dengan marah memberitahunya bahwa dia telah hilang selama 2 hari. Tetapi mereka kembali diserang oleh Freya dengan kekuatan Valkyrie-nya yang dipulihkan, namun Freya mengalah saat Kratos melindunginya dari Atreus dan setuju untuk menyelamatkan Kratos jika dia membantunya mematahkan kutukan yang mengikat ke Midgard. Mengambil bentuk ulang untuk menghindari mantra Odin, Freya melakukan perjalanan dengan Kratos dan Mimir ke Vandenheim, di mana saudara laki-lakinya yang terasing Freyr memimpin perlawanan terhadap Odin. Saat mereka melakukan perjalanan, Kratos terbuka kepada Freya tentang kematian keluarganya pertama di Yunani ya guys. Jadi ini cerita flashback lah ya. Dengan kekosongan balas dendam setelah membunuh Nidhogg dan mematahkan kutukannya, Freya mengaku bahwa dia tidak bisa memaafkan Kratos karena membunuh putranya atau membalasnya, dan keduanya menebus kesalahan. Oke, kemudian ke tempat perlindungan Huldra. Kratos dan Atreus bertengkar lagi mengenai perilaku curangnya baru-baru ini yang
Atreus melarikan diri ke Asgard untuk menemukan cara mencegah kematian ayahnya. Atreus menghadapi musuhnya dengan Heimdall, tetapi diselamatkan oleh Thor dan Odin. Jadi kalau kalian nggak tahu, si Heimdall ini punya kekuatan yang sangat cepat guys, dan dia bisa membaca pikiran seseorang guys. Jadi wah, kalau gue lihat OP banget si Heimdall ini ya. Oke, yang terakhir meminta bantuannya untuk mencegah Ragnarok dengan memasang kembali topeng kuno yang diduga dapat melihat celah antar dunia dan memberikan pengetahuan tanpa batas. Sementara itu, berusaha merebut kembali Atreus, Kratos meminta Freya dan Mimir membawanya ke Norse yang mengatakan bahwa Heimdall ditakdirkan untuk membunuh Atreus. Sebagai tanggapan, Kratos dan Brok memalsukan cincin Draupnir menjadi tombak Dopnir yang kuat yang mampu melihat pandangan jauh ke depan Heimdall dan melukainya. Jadi di sini si Kratos ini dibantu Brok dan Sindri ya untuk membuat sebuah tombak ya guys untuk mengalahkan Heimdall ya. Saat mencari potongan topeng di Helheim dengan putri Thortrud, Atreus secara tidak sengaja melepaskan serigala raksasa Gram yang mulai membuat lubang alam yang memungkinkan Hellwalker membuat kekacauan. Atreus bersatu kembali dengan Kratos saat keduanya berusaha menghentikan Gram. Selama pertarungan, Atreus menyadari bahwa dia secara tidak sengaja mengikat jiwa Fenrir di dalam pisaunya. Ketika serigala itu mati dan membangkitkan Fenrir dengan memasukkan jiwanya ke dalam Gram, secara berdamai Kratos Atreus kembali ke tempat perlindungan di mana Atreus berbagi pengetahuan tentang topeng Odin dengan anggota kelompoknya. Tetapi diskusi terhenti ketika mereka mengetahui bahwa Freyr ditangkap oleh Aesir. Kratos, Atreus, Mimir, dan Freya kembali ke Vanaheim untuk menyelamatkan Freyr, di mana Kratos dipaksa untuk membunuh Heimdall dan mengklaim Gjallarhorn yang pasti membuat Ragnarok bergerak. Sementara Frey pulih, Kratos dengan enggan mengizinkan Atreus menyusup ke Asgard dan pemasangan kembali topeng untuk mencurinya dari Odin. Meskipun Thor membunuhnya, Atreus berhasil dan kabur ke tempat perlindungan. Atreus memberikan topeng kepada Tyr yang tiba-tiba setuju untuk bertarung dan mengungkapkan bahwa dia mengetahui jalan rahasia ke Asgard. Brok curiga dengan perubahan hati Tyr yang tiba-tiba menyadari Tyr memanggil Atreus Loki, padahal hanya orang Asgardian yang mengenalnya dengan nama itu. Tyr dengan sifat fatal menusuk Brok, mengungkapkan bahwa dia adalah Odin yang menyamar sepanjang waktu dalam kelompok itu. Berhasil mengusir Odin dan mengambil topengnya, tetapi Sindri yang berduka menyalahkan Atreus atas kematian Brok dan meninggalkan kelompok tersebut. Dan di sini Atreus berkomitmen pada Ragnarok. Di bawah kepemimpinan Kratos, kekuatan bersatu di alam lain berkumpul di kuil Tyr di Midgard. Kratos membunyikan Gjallarhorn. Jadi Gjallarhorn ini semacam trompet ya guys ya, untuk memulai pengepungan Asgard. Awalnya pertempuran tidak berjalan dengan baik di alam lain dengan cepat terputus. Frey dan Vanir bergumul dengan mempertahankan Asgard. Sindri datang sendiri agar tidak lagi kurcaci yang mati, dan tentara terpaksa menyelamatkan pengungsi Midgard yang tidak bersalah dari sutur yang tak terkendali. Namun harus berubah ketika Angrboda tiba dan dengan Fenrir dan ular yang sebelumnya diselamatkan Atreus sekarang tumbuh seperti menjadi Jormungand. Ular dunia mengalami perhatian Thor, sementara Sindri menghancurkan mesin perang dan tembok pelindung Asgard. Trud dan ibunya Sif kemudian membelot setelah menemukan Odin menggunakan pengungsi sebagai tameng. Thor mengetuk Jormungand kembali ke masa lalu dengan Mjolnir ya, palunya nih, dan melibatkan Kratos dan pertempuran sekali lagi, tetapi dia diyakinkan untuk membantu keluarganya hanya untuk dibunuh oleh Odin karena tidak patuh. Jadi si Thor ini karena disuruh bunuh si Kratos, dia nggak mau, udah sadar ya guys, tapi ternyata dibunuh untuk Odin. Dia emang licik banget si Odin ini ya. Odin kemudian melibatkan Kratos, Atreus, Freya, dan Mimir, dan kelompok itu mengalahkannya. Atreus menghancurkan topeng dan menjebak jiwa Odin yang tidak menyesal di dalam batu spiritual. Tetapi Sindri yang penendam menghancurkan untuk membunuh Alvater. Jadi itu sebenarnya jiwanya si ini udah dihancurin ya guys sama si Sindri. Udah kesel dia mungkin gara-gara Brok mati ya. Saat Surtur menghancurkan Asgard, Freyr mengorbankan diri untuk memastikan semua orang lolos melalui celah yang dibuat oleh Angrboda dan Fenrir. Setelah pengepungan, Atreus bersatu kembali dengan Angrboda di Midgard
yang menunjukkan kepadanya dan Kratos sebuah lukisan dinding yang sengaja dihancurkan ibunya Faye agar mereka dapat menentukan nasib mereka sendiri. Atreus memutuskan untuk menemukan raksasa lain yang masih hidup dan dia mengucapkan selamat tinggal yang kepada tulus kepada ayahnya. Melihat lebih jauh ke kuil, Kratos menemukan mural yang menggambarkan diri sebagai dewa yang dicintai dan damai yang dipuja oleh semua orang. Jadi di sini Kratos semacam gimana ya, lebih ke tersipu lah ya bahasanya, kayak wah gue sedih banget nih, maksudnya gue seneng, sedih, dan merasa oh baru kali ini gue dipuja dan cintai oleh manusia ya guys ya. Oke, jadi akhirnya berharap tentang masa depannya, Kratos direkrut Freya dan Mimir untuk membantu membangun kembali dan memulihkan perdamaian. Enherjar Asgard dibersihkan dan Freya membunuh Valkyrie Queen Gina yang pendendam untuk merebut kembali gelarnya. Jadi waduh, dibunuh ya. Aisha dipindah ke Valheim dan akhirnya berdamai dengan Vanir. Mulai menggunakan Mjolnir untuk menghormati ayahnya. Dan Tyr dibebaskan di Niflheim. Di akhir rahasia permainan, Kratos, Freya, Mimir, dan Sindri tak kenal maupun mengalami pemakaman Brok di Niflheim. Jadi sebenarnya si Brok ini memang sebelumnya tuh sudah mati guys, cuman dihidupkan kembali oleh Sindri ya guys. Jadi sebenarnya Brok ini udah nggak mau lagi dihidupkan ya, karena dia tahu kalau udah mati ya udah mati aja. Oke, jadi cerita singkat itu aja yang bisa gue berikan tentang cerita plot God of War Ragnarok guys ya. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa komen di bawah dan subscribe, di like kalau kalian memang suka dengan video gue. Oke, sebelumnya segitu aja dan terima kasih.